Dari sebab penyimpangan di pembahasan takdir yang ketiga adalah seorang tidak bisa membedakan antara iradah al-kauniyah dan iradah asy-syar'iyyah. Semuanya namanya kalau diterjemah bahasa Indonesia namanya iradah, kehendak. Tapi di dalam bahasa syariah kehendak Allah Subhanahu wa taala itu ada dua jenis. Ada namanya iradah kauniyah dan ada namanya iradah apa? Iradah syar'iyyah. Iya. Iradah syar'iyyah. Jadi berbeda antara dua jenis iradah. Kalau iradah kauniyah, nama lengkapnya iradah kauniyah qadariyah. Itu yang pertama. Iradah kauniyah qadariyah. Yang kedua iradah syar'iyyah diniyah. Syar'iyyah diniyah. Baik, kalau iradah kauniyah itu adalah kehendak Allah yang bersifat kauni. Allah menakdirkannya. Allah menghendakinya. Ya, harus terjadi. Harus terjadi. Dan ini mencakup seluruh kejadian yang terjadi. Bersyirikat di dalamnya mukmin, kafir, baik, buruk, semuanya. Penduduk surga, penduduk neraka, wali-wali Allah, musuh-musuh Allah, semuanya masuk di dalam iradah apa? Iradah kauniyah. Iya. Saya mau tanya, siapa yang menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hah? Allah. Siapa yang menciptakan Firaun? Hah? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menakdirkan keimanan? Allah pula yang menakdirkan keimanan. Siapa yang menakdirkan kekufuran? Allah juga yang menakdirkannya. Jelas? Itu penakdiran apa sih namanya? Penakdiran kauni. Kehendak Allah kauni. Allah yang menakdirkan. Allah yang menakdirkannya. Menginginkan terjadi. Iya, itu penakdiran. Kalau penakdiran itu ada hal yang Allah cintai, ada hal yang Allah tidak cintai. Jelas ya? Keimanan Allah cintai. Wa habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allah buat keimanan itu dicintai dan dihiasi di hati-hati kalian. Tapi kekufuran, Allah berfirman wala yarda li ibadihil kufur. Allah tidak ridha kekafiran untuk hambanya. Jelas? Jadi ada yang Allah cintai, ada yang Allah tidak cintai. Iya. Kenapa semuanya ditakdirkan? Nah, itu kembali lagi kepada bab pertama tadi. Kamu kenapa tanya? Nah, itu masalahnya, kenapa kamu tanya? Jelas ya? Yang jelas kita tahu bahwa segala sesuatu ada hikmahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya antara kekafiran dan keimanan tadi ya, itu ada hikmahnya. Contohnya seperti kita baca ayat. Alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja berucap kami beriman dan mereka tidak diuji? Jadi ini adanya kekafiran dan keimanan itu ujian supaya nampak siapa yang benar keimanannya, siapa yang dusta di dalam keimanannya. Jelas ya? Ada hikmahnya di sisi Allah. Hikmah-hikmah ini ada yang kita tahu, ada yang tidak kita tahu. Iya. Jelas ya? Mungkin dari masa dahulu itu orang bertanya, ini apa hikmahnya ini? Kenapa banyak nyamuk? Ya, mengganggu manusia, ular-ular. Itu kan kehidupan. Dan ternyata banyak sekali hikmah di belakangnya. Ya sekarang betapa banyak orang dapat untung dengan nyamuk gitu. Perusahaan-perusahaan obat nyamuk, dari perusahaan obat nyamuk berapa banyak tenaga kerja yang kerja di situ. Orang kan tidak tahu hikmah-hikmah yang berputar di tengah manusia. Jelas ya? Itu semuanya kehendak Allah. Itu ranah khusus di kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh masuk di ranah itu, bukan ranah kita itu. Jelas sampai sini? Baik. Jadi ada namanya iradah kauniyah qadariyah. Yang kedua ada namanya iradah syar'iyyah diniyah. Kalau iradah syar'iyyah diniyah, itulah iradah terhadap hal yang Allah cintai. Allah mensyariatkan
Allah menghendaki orang yang beriman, menghendaki manusia masuk ke dalam Islam. Allah menginginkan orang-orang berakhlak mulia. Allah menghendaki menjambung silaturahmi. Itu kan namanya kehendak Allah bersifat apa? Bersifat diniyah syariah. Bersifat diniyah apa? Syariah. Dan itu memang terkait dengan hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi ini dua jenis iradah harus dipahami. Iya, harus dipahami. Jadi sekarang kalau orang-orang Mu'tazilah itu tadi berkata, ini kalau si hamba mencuri, lalu kita katakan perbuatan hamba mencuri itu adalah kehendak Allah, Allah yang menciptakannya, maka itu artinya Allah suka kepada kekafiran, suka kepada dosa. Apa jawabannya? Nah, di sini letak akalnya Mu'tazilah yang dia tidak paham bahwa itu iradah betul kehendak Allah, tapi itu iradah apa namanya? Kauniyah atau diniyah? Kauniyah. Itu kehendak Allah, bukan artinya Allah cinta. Allah takdirkan ada hikmahnya di sisi Allah. Jelas ya? Berbeda kalau dia disuruh sholat, itu kehendak Allah sifatnya apa? Diniyah syariah. Mudah kan dalam memahaminya. Dengan hal itu tetap di atas kaidah bahwa segala yang ditakdirkan itu tidak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas sampai sini?